Rifatan Ula dan rekan saya Rizky Fauzi Ihsani akan menjelaskan tentang peradaban yang tumbuh pada masa dinasti Bani Umayyah I di Damaskus. Dinasti Bani Umayyah I berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin dan menjadikan Damaskus atau Suriah sebagai ibu kota, di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dan para khalifah setelahnya. Umat Islam mulai membangun sistem pemerintahan yang lebih modern dan terorganisir. Menurut jurnal Pusat-Pusat Peradaban Islam di Damaskus, Media Akademik 2022, masa ini menjadi jembatan antara pemerintahan sederhana ala Khulafaur Rasyidin menuju pemerintahan kekaisaran dengan sistem administrasi yang kompleks. Peradaban yang pertama itu ada kodifikasi dan pengembangan ilmu hadis. Menurut banyak sumber, termasuk penelitian dari jurnal Dewa Ruci tahun 2023, usaha besar pengumpulan hadis dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 Hijriah. Ia memerintahkan gubernur Madinah untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih agar tidak bercampur dengan ucapan Israiliyat atau dongeng Yahudi dan Nasrani, serta hadis palsu yang dibuat untuk kepentingan politik. Sebelum masa Umar bin Abdul Aziz, hadis banyak disampaikan secara lisan dan belum tertulis secara menyeluruh. Karena itu, Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan pengumpulan hadis tertulis dari perawi yang terpercaya seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri. Inilah yang menjadi awal proses kodifikasi hadis yang kelak berkembang lebih besar di masa Abbasiyah. Langkah ini sangat penting karena menjaga kemudian ajaran Islam dan menjadi pondasi munculnya ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu sanad, ilmu rijal, dan ilmu fikih hadis. Peradaban yang kedua itu ada perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Jurnal Pendidikan Islam Lumbung Pare tahun 2023, perkembangan ilmu pada masa Bani Umayyah I meliputi 3 bidang besar. Yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu sejarah, dan yang ketiga ilmu filsafat. Dalam ilmu agama atau diniyah, fokusnya pada tafsir, hadis, qiraat, fikih, dan bahasa Arab. Muncul para ulama besar seperti Abu Aswad Ad-Du'ali, pelopor ilmu nahu atau tata bahasa Arab, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai ahli hadis. Ilmu qiraat juga berkembang menjadi 7 bacaan atau qiraat sab'ah yang kemudian disempurnakan di masa berikutnya. Yang kedua itu ada ilmu sejarah. Sejarah Islam, peperangan, dan kisah para nabi mulai ditulis secara sistematis. Para sejarawan muslim seawal seperti Urwah bin Zubair menulis riwayat kehidupan nabi secara tertulis yang menjadi dasar sirah nabawiyah. Yang ketiga ada ilmu filsafat dan sains. Walaupun bangsa Arab saat itu belum akrab dengan pemikiran filsafat Yunani, pengaruh kebudayaan Persia, Romawi, dan India mulai masuk. Penerjemahan karya-karya asing mulai dilakukan, terutama di bidang astronomi, kedokteran, dan logika. Menurut jurnal Tasamu I'ain Sorong 2022, ini menjadi awal berkembangnya tradisi intelektual Islam. Peradaban yang ketiga ada sistem pemerintahan dan administrasi. Bani Umayyah membentuk sistem pemerintahan yang teratur dan profesional berdasarkan penelitian Jurnal Sejarah Islam dan Kebudayaan tahun 2021. Struktur birokrasi mereka terdiri dari beberapa lembaga penting. Yang pertama itu ada Diwan atau departemen seperti Diwanul Kharaj sebagai departemen pajak, Diwanul Rasail sebagai departemen syarat penyurat, dan Diwanul Khatim sebagai departemen pengesahan dokumen. Sistem pengadilan seperti kodo dibagi menjadi 3. Yang pertama ada al-kodo untuk urusan agama, yang kedua ada al-hisbah untuk urusan umum dan pidana ringan, yang ketiga ada al-nodar fil mudalim untuk pengadilan banding dipimpin langsung oleh khalifah. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz dan Abdul Malik bin Marwan memperkenalkan sistem administrasi pos atau yang disebut dengan barit, dan kepolisian disebut dengan syurtoh. Sistem pos ini berfungsi bukan hanya untuk mengirim surat, tapi juga sebagai jaringan intelijen yang melapor langsung ke khalifah. Organisasi militer atau An-Nidam al-Harbi juga ditata dengan disiplin, termasuk pembentukan wajib militer bagi warga Arab yang disebut dengan Tajrid Ijbari. Armada laut diperkuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk melindungi wilayah Islam dari serangan Bizantium. Peradaban yang keempat itu ada kemajuan arsitektur dan karya fisik. Perkembangan peradaban juga terlihat dari kemajuan seni dan arsitektur. Menurut Jurnal Media Akademik tahun 2022, pada masa ini dibangun banyak bangunan monumental seperti Masjid Umayyah di Damaskus,
Salah satu masih termegah di dunia Islam awal, yang dulu adalah Gereja Saint John, Istana Qusair Amroh dan Al-Musyatta, yang menunjukkan kemajuan arsitektur dan seni hias Arab Islam. Ada juga rumah sakit dan perpustakaan di beberapa kota besar, menunjukkan kepedulian terhadap ilmu dan kesejahteraan publik. Gaya arsitektur pada masa ini mulai menunjukkan ciri khas Islam, seperti kubah besar, kaligrafi indah, serta ornamen geometris yang rumit. Yang kelima ada perkembangan bahasa, sastra, dan budaya. Bani Umayyah dikenal memiliki jiwa Arab murni, karena itu bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan dan administrasi. Menurut penelitian dari jurnal Intercom, Arabisasi ini mendorong kemajuan dalam bidang sastra dan ilmu bahasa. Penyair-penyair istana bermunculan untuk menulis syair, khutbah, dan cerita-cerita kepahlawanan. Seni pidato atau katabah dan puisi berkembang pesat sebagai hiburan, alat politik, dan sarana dakwah. Yang keenam ada sistem ekonomi dan keuangan. Dalam bidang ekonomi, menurut jurnal Dewa Ruci, sumber keuangan Bani Umayyah berasal dari al-daraib, yaitu pajak bagi non-muslim dan wilayah taklukan. Lalu ada horoj, yaitu pajak tanah, dan pendapatan lain seperti zakat, jizyah, serta perdagangan. Dana ini juga digunakan untuk membiayai tentara, pembangunan, gaji pegawai, serta pemberian hadiah kepada ulama dan penyair. Ada juga dana khusus untuk dinas rahasia yang menjaga keamanan negara. Yang ketujuh ada kehakiman dan hukum. Kehakiman ini pada masa Umayyah memiliki dua ciri penting, yaitu satu, para hakim ya atau qadi bebas beristihad karena belum ada mazhab fikih formal seperti sekarang. Yang kedua, tidak mudah intervensi politik meskipun kekuasaan bersifat monarki. Khalifah hanya mengawasi kinerja qadi agar tetap adil. Jika yang menyimpang langsung dipecat, keadilan menjadi simbol kekuatan pemerintahan yang sah di mata rakyat. Yang kedelapan yaitu warisan peradaban. Warisan Bani Umayyah masih terlihat hingga kini, terutama di Damaskus dan di Andalusia. Beberapa di antaranya, pusat kota dengan pasar dan masjid besar, Masjid Umayyah yang menjadi simbol arsitektur Islam klasik, tradisi ilmu pengetahuan dan pendidikan berbasis masjid, sistem administrasi negara yang menjadi dasar pemerintahan Islam selanjutnya. Menurut jurnal Tasamu, Bani Umayyah juga meninggalkan warisan berupa semangat Arabisasi, ilmu, dan administrasi yang menjadi dasar bagi kebangkitan ilmu di masa Abbasiyah.